Nah, baik, anak-anak semua, karena pertemuan lalu kita sudah belajar tentang pencemaran air dan pencemaran tanah, maka untuk kali ini kita akan belajar tentang pencemaran udara. Yang pertama yaitu pengertian dari pencemaran udara, yaitu kondisi udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik ataupun biologi yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan, dan bersifat merusak keindahan alam, kenyamanan, maupun properti. Udara dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Bentuk pencemar udara bermacam-macam, ada yang berbentuk gas dan ada yang berbentuk partikel cair ataupun padat. Nah, untuk klasifikasi pencemar udara itu ada dua. Yang pertama berdasarkan asalnya dulu, yaitu pencemar primer. Pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Dan yang kedua, pencemar sekunder. Polutan sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer sekunder, biasanya terjadi karena reaksi dari dua atau lebih bahan kimia di udara. Misalnya, reaksi fotokimia. Sebagai contoh adalah disosiasi NO2 yang menghasilkan NO dan O radikal, sulfur dioksida, sulfur monoksida, dan uap air akan menghasilkan asam sulfurik. Nah, pada sumber bahan pencemar primer itu dapat dibagi lagi menjadi dua golongan besar, yaitu sumber alamiah dan sumber buatan manusia. Nah, yang alamiah itu apa? Itu seperti kegiatan gunung berapi, kebakaran hutan, dan juga yang lain-lain. Nah, dari kegiatan alami tersebut, bahan pencemar yang dihasilkan berupa asap, gas-gas, dan juga debu. Kemudian yang sumber buatan manusia atau kegiatan manusia yang menghasilkan bahan-bahan pencemar. Nah, kegiatannya seperti berikut. Yang pertama adanya pembakaran, yaitu seperti pembakaran sampah, industri, ataupun kendaraan bermotor. Bahan pencemar yang dihasilkan berupa asap, debu, grit ataupun pasir halus, dan juga gas CO dan NO. Proses peleburan, seperti proses peleburan baja, yaitu pembuatan soda, semen, keramik, dan juga aspal. Sedangkan bahan pencemar yang dihasilkan itu berupa debu, uap, dan juga gas-gas. Selanjutnya adalah kegiatan pertambangan dan penggalian. Seperti tambang mineral dan logam, itu bahan pencemarnya berupa debu. Kemudian proses pengolahan dan pemanasan seperti pada proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan lain-lain. Bahan pencemar yang dihasilkan terutama asap, debu, dan juga bau. Nah, bau ini pada biasanya tumpukan sampah yang terlalu banyak, maka menimbulkan bau. Itu juga termasuk polutan udara. Kemudian adanya pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Pencemarannya terutama adalah dari instalasi pengolahan air buangannya. Sedangkan bahan pencemarannya yang terutama adalah gas H2S yang menimbulkan bau busuk. Nah, gas H2S itu adalah hidrogen sulfida. Kemudian polutan udara primer itu mencakup 90% dari jumlah polutan udara seluruhnya dan dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu adanya karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, sulfur dioksida, dan juga partikel. Klasifikasi pencemar udara yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya. Ada bentuk gas dan juga partikel cair atau padat. Pencemar udara yang berbentuk gas adalah karbon monoksida, senyawa belerang SO2 dan H2S, senyawa nitrogen NO2, dan klorofluorkarbon atau CFC.
Kadar CO2 yang melampaui tinggi di udara dapat menyebabkan suhu udara di permukaan bumi meningkat dan dapat mengganggu sistem dari pernapasan manusia. Kemudian, pencemaran udara berbentuk partikel cair atau padat. Partikel yang mencemari udara terdapat dalam bentuk cair atau padat. Partikel dalam bentuk cair berupa titik-titik air atau kabut yang anak-anak lihat setiap mungkin pagi hari. Nah, kabut dapat menyebabkan sesak napas jika terhirup ke dalam paru-paru. Partikel dalam bentuk padat dapat berupa debu atau abu vulkanik dari gunung berapi. Selain itu, dapat juga berasal dari makhluk hidup, misalnya bakteri, spora, virus, serbuk sari, atau serangga-serangga yang telah mati. Partikel-partikel tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat mengganggu kesehatan dari manusia. Nah, coba anak-anak lihat dari keempat gambar di sini. Ada yang tahu ini gambar? Yang pertama ini gambar aktivitas industri ataupun pabrik. Kemudian adanya tumpukan sampah yang banyak, adanya pembakaran hutan dan juga banyaknya kendaraan-kendaraan di kota-kota besar. Nah, keempat gambar tadi yaitu merupakan dari penyebab pencemaran udara. Nah, faktor penyebab pencemaran udara itu ada dua, faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam atau bisa disebut internal itu yang bersumber dari aktivitas alam. Contohnya abu vulkanik dari gunung berapi yang meletus, adanya gas-gas vulkanik atau debu yang berterbangan akibat tiupan angin, kemudian ada bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik. Dan yang kedua, faktor manusia atau eksternal yang bersumber dari hasil aktivitas manusia, contohnya hasil pembakaran bahan-bahan fosil dari kendaraan bermotor, kemudian bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik industri yang memakai zat kimia organik dan anorganik, kemudian pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara yang terlalu berlebihan itu akan menyebabkan pencemaran udara. Kemudian adanya pembakaran sampah rumah tangga atau pembakaran hutan seperti pada gambar tadi. Nah, yang termasuk zat-zat pencemaran udara itu ada 8. Seperti di depan tadi ada karbon monoksida, oksida nitrogen, oksida belerang, partikulat, dan adanya partikel. Partikel itu juga ada macam-macam. Yang pertama ada aerosol, itu partikel yang terhambur dan melayang di udara. Kemudian ada kabut yang setiap pagi anak-anak lihat, itu adalah aerosol yang berupa butiran-butiran air dan berada di udara. Kemudian kalau hasil dari pembakaran sampah itu ada asap, itu adalah campuran antara butiran padat dan cair yang melayang dan berhamburan di udara. Kemudian kalau ada meja yang kotor itu karena debu, itu adalah aerosol yang berupa butiran padat dan melayang di udara. Kemudian adanya hidrokarbon, adanya klorofluorokarbon, adanya timbal, dan juga karbon dioksida. Nah, dampak dari pencemaran udara tadi apa saja? Yang pertama adanya hujan asam. pH biasa air hujan adalah 5,6 karena adanya CO2 di atmosfer, pencemar udara seperti SO2 dan NO2 bereaksi dengan air hujan membentuk hujan asam dan menurunkan pH air hujan. Maka pH air hujan asam yaitu kurang dari 5,6. Dampak dari hujan asam ini antara lain yang pertama mempengaruhi kualitas air permukaan, kemudian merusak tanaman-tanaman di lingkungan sekitar, kemudian melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air, tanah, dan air permukaan, kemudian bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan.
Yang kedua adalah kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon yang berada di stratosfer merupakan pelindung alami bumi yang berfungsi memfilter radiasi ultraviolet dari matahari. Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon O3 terjadi secara alami di stratosfer. Dampak selanjutnya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu disebabkan oleh keberadaan CO2, CSV, metana, ozon, dan NO2 di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya, panas terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global. Dampak dari pemanasan global adalah pencairan es di kutub, perubahan iklim regional dan global, juga perubahan siklus hidup flora dan fauna di lingkungan sekitar. Nah, upaya penanggulangan pencemaran udara itu ada beberapa usaha yang dapat dilakukan, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar yang ramah lingkungan, misalnya biodiesel. Kemudian pengolahan atau daur ulang limbah asap industri. Selanjutnya ada penghijauan dan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon pengganti. Kemudian menggantikan pembakaran hutan dan meminimalisirkan pemakaian AC di setiap ruangan. Yang rumahnya ada AC bisa diminimalkan untuk pemakaian. Kemudian menggunakan kendaraan dengan energi alternatif seperti motor listrik yang tidak menggunakan bahan bakar. Nah, kemudian pencegahan pencemaran udara itu untuk yang berbentuk gas itu bisa dengan 4 cara. Yang pertama, adsorpsi. Yang kedua, absorpsi itu apa? Merupakan proses melekatnya molekul polutan atau ion pada permukaan zat padat adsorben seperti karbon aktif dan silikat. Yang kedua, absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan yang memerlukan solvent yang baik untuk memisahkan polutan gas dengan konsentrasinya. Yang ketiga, kondensasi, yaitu merupakan proses perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Nah, yang keempat yaitu pembakaran, merupakan proses untuk menghancurkan gas hidrokarbon yang terdapat di dalam polutan dengan mempergunakan proses oksidasi panas yang disebut incineration. Kalau untuk mencegah pencemaran udara yang berbentuk partikel, yaitu dengan cara pembuatan filter. Nah, filter udara itu dimaksudkan untuk menangkap debu atau polutan partikel yang ikut keluar pada cerobong atau stek pada permukaan filter, agar tidak ikut terlepas ke lingkungan sehingga hanya udara bersih saja yang keluar dari cerobong. Kemudian adanya filter basah. Cara kerja filter basah atau subsurface forward collectors adalah membersihkan udara kotor dengan cara menyemprotkan air dari bagian atas alat, sedangkan udara yang kotor dari bagian bawah alat. Yang ketiga, adanya elektrostatik. Alat pengendap elektrostatik dapat digunakan untuk membersihkan udara kotor dalam jumlah yang relatif besar. Kemudian kolektor mekanik. Mengendapkan polutan partikel yang ukurannya relatif besar dapat dengan menggunakan tenaga gravitasi. Kemudian adanya program penghijauan. Nah, ini tumbuh-tumbuhan yang menyerap hasil pencemaran udara berupa karbon dioksida dan melepaskan O2. Kemudian adanya ventilasi udara. Penggunaan dan penempatan ventilasi udara seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan. Perhatian utama yaitu tercukupnya kebutuhan gas oksigen dalam ruangan serta menjadikan udara dalam ruangan bebas dari berbagai polutan
ketakutan. Nah, selanjutnya adalah pencemaran suara. Pencemaran suara itu adalah keadaan di mana masuknya suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia, sehingga kita semua sering menggunakan kedua telapak tangan kita untuk menutup telinga kita. Nah, untuk tingkat kebisingan itu dapat diukur dengan satuan unit pengukur yang disingkat desibel atau dB. Semakin besar desibelnya, semakin besar juga resiko kerusakan yang ditimbulkan suara tersebut. Untuk desibelnya 0 itu batas ambang dengar. Kemudian untuk tingkat kebisingan amat sangat tenang itu sebesar 10 sampai 20 desibel. Yaitu suara daun bergerak. Kemudian sangat tenang itu sebesar 30 sampai 50 desibel. Suara orang bercakap normal. Jadi kalau anak-anak di sini ngobrol dengan orang tua ataupun teman itu desibelnya 30 sampai 50. Kemudian untuk kategori bising itu 60 sampai 70 desibel. Contohnya orang yang berteriak dan suara pembersih vakum. Kemudian ada kategori sangat bising itu sebesar 80 sampai 90 desibel. Suara sirine, suara mesin diesel, suara mesin pengolah kapas, dan juga suara blender. Kemudian ada menulikan 100 sampai 120 desibel. Suara pesawat jet, suara halilintar, suara mesin traktor, suara mesin tekstil, dan juga suara mesin pabrik baja. Nah, kalau yang amat sangat menulikan yang menyebabkan kita tidak bisa mendengar lagi itu apabila desibelnya di atas 120, yaitu seperti suara mesin roket. Nah, indikator polusi suara. Manusia mempunyai batas kemampuan untuk mendengar suara mulai dari 20 sampai 20 Hz atau 140 desibel. Ambang batas maksimum yang aman bagi manusia adalah 80 desibel. Jadi suara dapat dikatakan sebagai polusi jika melebihi dari 80 desibel. Nah, sumber pencemaran suara tadi sama dengan dari kriteria kebisingan. Ada suara mesin pabrik, mesin penggilingan padi, mesin las, pesawat, kendaraan motor yang berlalu lalang, dan juga kereta api. Ini untuk besaran kriteria kebisingan. Nah, dampak dari pencemaran suara itu yang jelas adalah mengganggu pendengaran dan membuat kita pusing, mual, jantung berdebar-debar. Itu ke gangguan fisiologis. Kalau ke gangguan psikologisnya, kita akan menyebabkan penyakit psikomatik berupa gastritis, jantung, stres, dan juga kelemahan. Nah, kemudian efek pada pendengarannya, pengaruh utamanya adalah kesehatan pada kerusakan indera pendengar kita yang menyebabkan tuli. Mula-mula, efek bising pada pendengaran adalah sementara dan pemulihan terjadi secara cepat sesudah pekerjaan di area bising dihentikan. Akan tetapi, apabila bekerja terus-menerus di area bising, maka akan terjadi tuli, menetap dan tidak dapat kembali normal seperti biasa. Biasanya dimulai pada frekuensi 4000 Hz. Nah, untuk cara menanggulangi pencemaran suara itu dengan menggunakan alat dan bangunan peredam suara. Biasanya ada kain wol. Kemudian menggunakan penutup telinga untuk mengurangi intensitas suara yang masuk ke telinga. Kemudian kesadaran diri untuk serta membentuk sikap positif terhadap alam sekitar dan tanggung jawab untuk tidak membuat kebisingan. Kemudian adanya pameran dan kampanye lingkungan tentang bahaya dari polusi suara dan penyiaran di media massa terkait lingkungan agar masyarakat peka dan berhati-hati untuk melindungi lingkungan dari pencemaran. Untuk pengendalian pencemaran suara itu dengan uji kebisingan kendaraan agar mengurangi pencemaran suara.
yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Kemudian adanya pengawasan kebisingan melalui pengawasan mesin yang dilakukan sebagai perlindungan terhadap pendengaran. Dan menutup telinga biasanya lebih efektif daripada penyumbatan telinga. Pada umumnya, alat ini dapat mengurangi intensitas kebisikan sekitar 20-25 desibel. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup itu saja. Dipelajari lebih lanjut. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Nah, cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.